tough loser. Diawali dengan memperlihatkan dua badut yang sedang dikejar polisi Amerika Serikat, di mana mereka berdua adalah para penjahat yang baru saja mencuri uang jutaan dolar, entah dari bank, toko emas, Kosipa, atau warung Teh Yuli. Tapi yang jelas, salah satu dari mereka sedang mengerang kesakitan akibat sempat terkena peluru panas. Stop bleeding on the money. Dan ya, perkenalkan, dia bernama, kita panggil saja John, yang sebenarnya dalam filmnya sendiri tidak disebutkan nama aslinya. John terlibat kejar-kejaran seru tepat di perbatasan Amerika-Meksiko, di mana dia melihat sebuah gundukan tepat di dinding perbatasan, hingga dirinya memiliki sebuah ide gila untuk melintasi perbatasan tersebut. John pun berhasil melintasi perbatasan dan sekarang berada di wilayah Meksiko, di mana di situ ada seorang oknum kepolisian bernama Pasquez. Ini bebenguknya yang awalnya kooperatif dengan akan menyerahkan John kepada kepolisian Amerika Serikat. Namun setelah melihat uang jutaan dolar yang pabalatak di dalam mobil, Pasquez seketika berubah pikiran dan memutuskan untuk membawa John ke penjara Meksiko. Look, you're corrupt. We're corrupt. Entah siapa nama asli si John, seperti apa asal-usulnya, dan dari mana dia berasal, John sama sekali tidak memiliki identitas dan hanya memberikan nama palsu kepada petugas, sehingga tanpa proses persidangan yang ribet, John langsung dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan para penjahat Meksiko yang lain. Which was, but at least I know who had it. Yang menarik adalah John nampak begitu tenang dan kalem tanpa menunjukkan perasaan panik, takut, atau tertekan berada di tengah para penjahat yang didominasi oleh para gangster Meksiko ini. Saat itulah muncul beberapa napi yang pastinya adalah napi senior yang sudah lama di tempat ini. Mereka merampas barang-barang dari napi baru seperti sepatu, jam tangan, atau apapun yang ada di badan, yang ketika giliran John akan dijarah, dia sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan perlawanan. Get your mind right, soften up. Tak lama muncullah bapak kepala penjara, ini bebenguknya, yang memperkenalkan dirinya berikut dengan El Pueblito, alias nama penjara yang dikelolanya ini. Tak seperti penjara-penjara konvensional pada umumnya, penjara ini sangatlah anti-mainstream dan out of the box. Tak kenal aturan, tak ada batasan, tak punya prinsip, uang adalah prioritas, di mana saat ini John hanya mendekam di sel sementara, karena penjara yang sesungguhnya akan John lihat sebentar lagi. Esto es el pueblito. So, and transferred to the general. Dan ya, John benar-benar terkejut saat baru pertama kali melihat ada penjara seperti ini. Nampak seperti sebuah kota kecil yang dipenuhi oleh para narapidana. Napi laki-laki dan napi perempuan disatukan, tidak ada jeruji besi, tidak ada batasan, sama sekali tak ada bedanya dengan dunia luar. Ada warung, barbershop, konter pulsa, tempat tato, tempat pijat, karaoke, ahoy-ahoy, dan segala macam jenis kebutuhan yang sering dijumpai di dunia luar. Prison or the world's shittiest mall. Tak hanya itu, pada hari besuk pun penjara ini nampak seperti sebuah acara festival atau perayaan, di mana para pembesuk bebas berinteraksi langsung dengan para tahanan, dan tentu saja ada biaya untuk mereka bisa melakukan sedikit olahraga di dalam tenda-tenda kecil yang sudah disediakan. At $20 a pop, they were making a killing. Disinilah kita akan melihat kecerdasan si John ketika yang pertama dia pikirkan di kepalanya adalah kehabisan rokok dan tak punya uang, yang secara kebetulan dia melihat ada seorang pemuda yang mirip sekali dengan Namor, alias musuhnya Black Panther cewek, kita panggil saja si Namor, di mana John memutuskan untuk mengikuti si Namor ke toilet, membuat dia pingsan, mencuri uangnya, mengambil jam tangannya, dan menyembunyikan pistol miliknya tepat di atap WC tersebut. All the good
pieces of dirt were taken. Keesokan paginya, John pun dibangunkan oleh teriakan dari seorang mandor penjara yang perlu Anda ketahui bahwa tak seperti penjara pada umumnya, penjara ini tidak memberikan makanan secara gratis kepada para tahanan. Mereka diwajibkan bertahan hidup dengan cara mencari uang sendiri, salah satunya dengan menjadi pengais sampah yang memang penjara ini sediakan untuk supaya para tahanan bisa punya uang sendiri. Saat itulah muncul seseorang, kita panggil saja si suster, bersama dengan para tahanan yang memaksanya untuk berbaring untuk diambil darahnya dengan alasan pemeriksaan kesehatan. This is going to pinch a little. Tidak seperti orang lemah yang tertekan dengan keadaan, terpuruk oleh ketidakberuntungan, menangis karena penyesalan atau mengeluh atas musibah, John kembali menunjukkan kejeniusannya saat dia memilih untuk melakukan riset, observasi, atau membaca keadaan untuk mengetahui siapa yang paling berkuasa di tempat ini, siapa oknum yang sudah mengelola tempat ini, yang di situ John akhirnya melihat seorang pria yang memakai jubah mandi berada di tingkatan atas, yang pastinya merupakan tahanan yang memiliki peran penting di penjara ini. Somebody was running this place, and it wasn't the warden. Well, he must be El Hefner. Untuk bertahan hidup, John jelas tidak hanya bisa mengandalkan penghasilan dari menjadi seorang pengais sampah. Dia nekat mencuri sebotol minyak dari penjual makanan dan menimbulkan kebakaran agar dia bisa mencuri uang dari tempat seorang pengedar narkoba. Disitulah John bertemu dengan seorang bocah bernama, kita panggil saja si Ujang, yang sedari tadi ternyata memperhatikan John dan sudah tahu apa yang telah dilakukannya, sehingga mau tidak mau John harus ngebaik-baikin si Ujang daripada harus dikeroyok rame-rame oleh semua orang yang ada di sana. This shit's really gonna hit the fence. Cigarette. If you have money, you can pay for your family to come live with you. While you're serving. Tak lama, John pun dipanggil oleh seorang konsulat Amerika Serikat dengan dalih untuk membantunya keluar dari penjara ini. Tapi yang sebenarnya terjadi, si konsulat sama saja dengan para oknum-oknum petugas yang lain yang hanya ingin mencari untung setelah menyadari jika John telah mencuri uang jutaan dolar dari seseorang di Amerika Serikat. Even a blind pig has to find an acorn now and then. Kembali ke penjara, John tidak ingin tidur kedinginan di luar seperti tempo malam, sehingga dia menemui seorang napi bernama Samsul. Ini bebenguknya yang merupakan orang kepercayaan penguasa tempat ini dan memiliki sesuatu yang John butuhkan, yaitu kamar tidur pribadi mewah ala penjara El Pueblito. Here we are. Sáquese, cabrón. Nothing special. Malamnya, John melihat sebuah pemandangan yang tidak biasa ketika kepala penjara dengan orang berjubah mandi kemarin tengah berpesta bersama di dalam penjara, yang di situ dia melihat ada emaknya si Ujang bernama, kita panggil saja Yuli, yang nampak terpaksa menjadi salah satu wanita penghibur bagi oknum sipir dan para penguasa di penjara ini. ¿Qué haces despierto a estas horas? No quería que te regresaras sola, ma. Keesokan paginya, John kembali bertemu dengan si Ujang tepat saat ada insiden percobaan kabur seorang napi yang ditembak mati di tempat, yang membuat John mengurungkan niatnya untuk keluar dengan cara seperti itu. Memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman si Ujang di tempat ini, John berhasil mengetahui siapa saja penguasa tempat ini, yang ternyata orang berjubah mandi kemarin adalah seorang bos kartel yang menjalin kerjasama dengan bapak kepala penjara dan menjadikan penjara ini seperti sebuah kota kecil penghasil uang untuk mereka berdua. He runs the joint. He lives up there where the rich people live. So the little guy in the bad taste clothes is working for. Sementara di luar, kita akan melihat si konsulat sedang mengawasi Pasquez yang sedang bersenang-senang menikmati uang curian si John, di mana si konsulat ini pun ingin kecipratan untung dengan cara mencari celah dan kesempatan untuk memanfaatkan situasi tersebut. Dan ya, si konsulat pun bertemu dengan dua orang yang sempat kita lihat tadi di awal, yang ternyata kedua orang ini merupakan pembunuh bayaran sekaligus utusan atau orang suruhan si pemilik uang itu sendiri, yang mana si konsulat bersedia untuk menunjukkan siapa dua oknum polisi yang sedang menikmati dan membelanjakan uang-uang milik bos mereka. This car, the guys who are spending the money. Both.
Kembali ke penjara, Ujang terlihat sedang berkelahi dengan anak seusianya tepat saat si bos kartel sedang berkeliling. Namun yang menarik adalah Ujang sepertinya diistimewakan oleh si bos kartel. Entah apa alasannya, namun hal itu dibuktikan ketika si bos menyuruh anak buahnya untuk melerai perkelahian tersebut dan memperingatkan anak-anak lain supaya jangan berani macam-macam atau menyentuh si Ujang sedikit pun. Si vuelves a tocar este morro, te corto tus huevitos, ¿está bien? ¡Órale! Si John yang melihat dari kejauhan pun tentu merasa penasaran kenapa Ujang sangat spesial di tempat ini. Namun karena Ujang menolak untuk memberikan informasi, si John pun langsung mendatangi Yuli ibunya untuk mencari tahu sendiri kenapa si bos kartel sangat peduli terhadap anaknya. It's called Bambi blood. One in a family. Ternyata si bos kartel memiliki penyakit serius dengan livernya atau hatinya dipersulit lagi dengan golongan darahnya yang sangat langka. Namun entah kebetulan atau apa, golongan darah milik si Ujang sama dengan golongan darah milik si bos. Sehingga alasan kenapa Ujang sangat spesial di tempat ini adalah karena suatu hari nanti si bos kartel akan melakukan operasi cangkok hati dengan menggunakan hati atau livernya si Ujang sebagai penggantinya. I never know when they'll come for him. Yeah, well. Tak lama John pun dipanggil oleh dua orang pria yang ternyata adalah Pasquez dan Romero, dua oknum polisi yang sudah mengambil uang curian milik si John. Mereka berdua merasa perlu untuk tahu dari siapa John mencuri uang sebanyak itu karena mereka benar-benar sedang panik bercampur ketar-ketir setelah melihat berita tentang kematian dua petugas polisi Amerika Serikat yang ikut dalam aksi pengejaran mobil tempo hari. Namun John menolak memberikan informasi apapun dan sengaja membiarkan mereka berdua mencari tahu sendiri. Whoever tortured those cops surely knows you're in here. 03489 and you're Romero, badge number 1. Beberapa hari berlalu, John sudah mulai kehabisan uang sehingga dia meminta bantuan Ujang untuk mencuri uang dari Samsul. Tetapi karena anak buahnya Namor selalu mengikuti Samsul kemanapun dia pergi, maka Ujang ditugaskan untuk mengalihkan perhatian si Namor dengan memanfaatkan jam tangan miliknya sendiri. A ver, eso es mi guacho. ¿Dónde lo sacaste? Lo encontré en la basura. Es mío. That's how you get boned, okay? Setelah aksi tersebut berhasil, Samsul pun didatangi oleh Caracas. Ini bebenguknya, dia merupakan kakak kandung dari si bos kartel sekaligus orang kepercayaannya yang bertugas mengurusi masalah cepek nope. Caracas datang ke sini untuk mengambil uang setoran dari para pengedar narkoba yang memang sudah tugas Samsul untuk melakukannya atau menagihnya. Namun karena uang tersebut sudah dicuri oleh si John, Samsul pun mengaku sudah kehilangan uang tersebut. No me vengas con mamadas, ¿está bien? La lana o el cabrón que te dio guaje. Mendengar jika si Ujang memakai jam tangan milik Namor saat kecolongan terjadi, membuat Samsul segera mendatanginya dan memaksa Ujang untuk memberitahu dari mana dia mendapatkan jam tangan tersebut. Yang karena diancam akan dibunuh, Yuli pun terpaksa memberitahu bahwa si John lah pelakunya. Sementara Samsul masih menyiksa Ujang dan Yuli, Namor pun ditugaskan untuk mencari si John yang saat itu langsung menyadari akan datangnya bahaya. John pun langsung lari menuju WC untuk mengambil pistol yang waktu itu dia sembunyikan dan... Kembali ke Samsul yang masih belum puas melakukan kekerasan, muncullah Caracas yang datang untuk menolong dan melarang Samsul untuk menyakiti Ujang karena mereka berdua sama-sama tahu jika hanya Ujanglah satu-satunya harapan yang bisa membuat si bos kartel hidup. Namun Samsul yang keras kepala justru malah melakukan perlawanan dan nyaris saja tewas jika saja si John tidak datang tepat waktu. Selesai dengan ketegangan tersebut, John pun kembali harus mengalami adrenalin saat si bos kartel mendatanginya sambil menodongkan pistol tepat di kepalanya. Namun John berhasil menjelaskan semuanya sehingga si bos kartel tidak jadi membunuhnya. Necesito un trago. Suéltenlo. Keesokan paginya John ditelepon oleh si konsulat yang lagi-lagi meminta komisi atau uang dengar atas mengenai uang curian si John. Padahal sudah tahu jika uangnya telah diambil oleh Pasquez dan Romero. Ribet dengan masalah ini, John pun menyusun sebuah rencana untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memberitahukan informasi ini kepada Caracas supaya si John tidak diribetkan lagi dengan masalah uang curian tersebut. You know what will happen if you are pushing my leg? Tráiganme a Vázquez y a Romero. Tepat di saat bersamaan, Pasquez dan Romero terlihat sedang disiksa oleh dua pembunuh bayaran utusan si Frank alias pemilik uang-uang tersebut yang ketika Frank menyuruh kedua utusannya untuk membunuh mereka berdua, tiba-tiba...
That's bullshit. No bullshit. Is this true? Just kill him. No. Hey. Ya, muncullah dua anak buah Zappi yang datang untuk mengambil semua uangnya sekaligus membunuh Pasquez dan Romero sehingga secara tak sengaja Frank mengetahui di mana uang-uangnya sekarang berada. Oh, Jesus. I'm gonna kill you, Javi. El peor es que el Frank sabe que tenemos la feria. Déjenlo ahí. Dari sini masalah pun menjadi lebih serius ketika Frank mengutus 3 pembunuh bayaran untuk datang ke penjara dan membunuh Jappi secara langsung, di mana si John terpaksa harus turun tangan secara langsung hingga terjadilah baku tembak yang sangat menegangkan. Setelah keributan selesai, John pun dipanggil ke hadapan Jappi tepat saat 2 sipir dibunuh karena telah membiarkan masuk ke 3 pembunuh bayaran tersebut. Tak ingin nasibnya berakhir seperti kedua sipir itu, John pun menawarkan kesepakatan dengan mengajukan dirinya sendiri untuk pergi ke Amerika Serikat dan membunuh Frank secara langsung, di mana Jappi langsung menyetujuinya karena tidak mau ribet lagi berurusan dengan orang yang bernama Frank ini. Ve y mátalo. Pero pase lo que pase, no regreses aquí. Karena harus melewati perbatasan, John pun dibuatkan kartu identitas dengan nama Reginald T. Barnes. Entah nama siapa itu, John pun langsung berangkat menuju ke Amerika untuk membunuh Frank sesuai janjinya. Barnes. Reginald T. Barnes. Dalam sepanjang perjalanan, John menyadari jika ada sebuah mobil yang terus mengikutinya, yang pastinya itu adalah orang suruhan Jappi yang ditugaskan untuk terus mengawasi pergerakan si John dan akan membunuhnya jika tugas ini sudah selesai, sehingga John kembali menggunakan otak cerdasnya untuk diam-diam menyusun rencana demi bisa membunuh kedua orang turuhan tersebut. Setelah berhasil membereskan orang suruhan Jappi, John tetap harus membunuh Frank jika ingin masalah ini cepat berakhir. Yang mana di sini lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan bagaimana jeniusnya otak si John ketika dia bisa menirukan suara aktor lawas yaitu Om Clint Eastwood dan menelepon seorang pengusaha kapal pesiar agar bisa diundang ke kantor pribadinya. What can I do for you, Mr. Eastwood? Assistant, Mr. Barnes, be in touch with your assistant. Selesai dengan si pengusaha kapal, John kemudian menghubungi kantor perusahaannya si Frank dengan mengaku sebagai perwakilan dari pengusaha kapal dan mengundang Frank secara langsung untuk datang ke kantornya esok siang. Well, how specifically can I help you, sir? Could I arrange a meeting with him? We'll be there. Great. He wants to do business with us, Frank. Okay. 9 o'clock. Alhasil keesokan siangnya John disambut baik oleh si pengusaha kapal dan mengaku jika dua rekannya masih dalam perjalanan. Yang perlu Anda ketahui bahwa alasan kenapa John tidak langsung mendatangi Frank adalah karena John sama sekali tidak tahu seperti apa wajah si Frank, begitupun sebaliknya, sehingga rencana ini adalah rencana paling sempurna untuk John bisa mengetahui seperti apa bebenguk si Frank ini. Nice to meet you. Likewise, White. And thank you for taking us such short notice. John pun membius si pengusaha kapal dan menyembunyikannya di kamar mandi. Tak lama muncullah Frank bersama rekannya yang setelah John memastikan salah satu dari mereka bernama Frank, John pun mengeluarkan 2 buah granat dan berhasil meledakkan si Frank bersama asistennya. Sir? No, I'm fine. Thank you. Okay. Oh. Belum selesai sampai di situ, Frank pun mendatangi si konsulat yang kebetulan sedang bersama dengan, mohon maaf, 2 wanita penghibur. John meminta si konsulat untuk mengeluarkan Yuli dan Ujang dari penjara. Namun ketika si konsulat berkata bahwa penjaranya akan ditutup esok malam dan Jappi akan kabur dengan liver barunya yang diambil dari si Ujang, John pun segera berangkat menuju kembali ke Meksiko untuk mencegah hal itu terjadi. Benar apa yang dikatakan si konsulat. Keesokan siangnya Bapak Kalapas memberitahu Jappi bahwa gara-gara masalah keributan baku tembak kemarin, pemerintah secara resmi akan menutup penjara ini tepat nanti malam, di mana Jappi langsung menyuruh Caracas untuk memanggil dokter bedah dan melakukan operasi cangkok hatinya malam ini juga. Voy a tener que pelar. No va a estar tan pelada, Javi. Yo necesito ese hígado, como sea.
Tak lama setelah dokter bedah muncul di penjara, Yuli segera mengambil Ujang untuk disembunyikan di balik tembok yang memang sudah dia persiapkan jauh-jauh hari untuk momen seperti ini, sehingga Yuli harus rela disetrum berkali-kali sampai mau buka mulut tentang di mana Ujang disembunyikan. Dan ya, tak tega melihat ibunya disiksa, Ujang pun keluar dari tempat persembunyiannya sambil membawa sebatang besi tajam, di mana Ujang memilih untuk lebih baik mati dengan cara menikam perutnya sendiri daripada harus membiarkan Javi hidup dengan liver miliknya. Aquí está tu pinche hígado. Si Ujang pun langsung dibawa ke ruangan operasi agar tidak mati sebelum livernya dipindahkan, yang ketika malam hari tiba, pasukan SWAT dan militer terlihat sudah memenuhi penjara tersebut, di mana Javi sudah menyiapkan pasukan bersenjata untuk menjaga dirinya melakukan proses pencangkokan hati. ¡Aquí ya no sube nadie, cabrones! Saat kerusuhan sudah pecah, John terlihat sudah berada di sana dan menyamar sebagai konsulat menggunakan identitas milik si konsulat, di mana John berdiam-diam memasuki zona kerusuhan demi bisa menyelamatkan Yuli dan si Ujang di dalam sana. Saat itulah John sempat kabita melihat kantong berisi uang curian yang harusnya jadi milik dia, di mana John memilih untuk tidak egois dengan tetap fokus pada tujuan, yaitu mencegah operasi tersebut. Dan ya, operasinya ternyata sudah dilakukan dan baru saja selesai melepaskan livernya dari tubuh si Ujang, John mengancam si dokter untuk segera kembalikan liver tersebut, yang karena ditodong pistol, si dokter tidak punya pilihan lain selain mengembalikan liver tersebut kepada pemilik sahnya, yaitu si Ujang. Menikahi apaan aja ya, itu liver atau hati, main ambil terus dibalikin, dipasang deui. Mani asa kumaha gitu. Put it back. Tak lama, muncullah Caracas yang mengancam akan membunuh Yuli, di mana John tidak memiliki pilihan lain setelah si suster menodongkan pistol ke kepalanya. Tapi tiba-tiba... Chingat tu madre. Ya, rupanya Mbak Suster ini sudah lama gedeg atau benci kepada Javi dan komplotannya, sehingga kesempatan ini menjadi ajang balas dendam untuk dirinya bisa membalas perbuatan mereka terhadap keluarganya. Va a estar bien. Menyamar sebagai tim medis, John, Yuli, dan Ibu Suster pun membawa Ujang menuju ambulans, yang kesempatan tersebut pun dimanfaatkan oleh John untuk bisa mengambil kembali uang curiannya, sehingga ketika semua orang sedang rariwuh dan pabuis tidak pararuguh, John berhasil kabur membawa uang yang banyak tersebut. Tenemos prisa. Beberapa waktu berlalu, kita akan melihat dua orang suruhan si pengusaha kapal mendatangi rumah seorang pria bernama Reginald T. Barnes, nama samaran yang John gunakan sebagai identitas palsunya untuk melakukan aksi pembunuhan terhadap Frank dan meledakkan kantor si pengusaha kapal, di mana pria bernama Reginald ini ternyata adalah suami baru dari mantan istrinya si John, yang memang John sengaja ingin membalas dendam atas pengkhianatan dan perselingkuhan yang telah mereka berdua lakukan di masa lalu. Mamam. Kembali ke si John dan si Ujang yang terlihat sudah sembuh dan livernya sudah kembali berfungsi dengan baik dengan spek yang sudah di-upgrade. John rupanya menyembunyikan sebagian uang curian tersebut di dalam kap mesin, sehingga mereka bertiga bisa hidup bahagia dengan uang yang sebenarnya bukan hak milik mereka. Tamat ending yang cukup membagongkan. Film yang sangat menarik dan seru untuk diikuti, namun meninggalkan banyak pertanyaan bagi saya pribadi, terutama dengan asal-usul si John dan nama aslinya yang sampai film berakhir pun masih tidak diketahui siapa dia, apa pekerjaannya dulu, atau apakah mantan pasukan elit khusus yang jenius dan berprestasi. Biasanya kan suka gitu kalau film-film, pasti tokoh utamanya itu mantan pasukan elit khusus atau enggak veteran perang. Tapi ya sudahlah, intinya kita bisa ambil hikmah dari film ini bahwa
Jangan pernah menyerah dalam keadaan tertekan, tetap fokus dan cari solusi untuk setiap permasalahan. Karena ingat, melarikan diri dari masalahmu adalah perlombaan yang tidak akan pernah kamu menangi. Saya John, mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, paru-paru ikan cupang.